Seharusnya aku marah besar padamu karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan kegisikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak, akan kuhajar dia. Saya tidak mengerti. Kenapa harus Kanda sendiri yang turun gelanggang? Apa yang akan terjadi kalau Katumenggungan kosong, Kanda? Katumenggungan tidak kosong, Dinda. Di sini ada Sombo. Dialah yang akan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan Loro Andini? Dia meminta Kanda agar menyelesaikan masalah Gisikan demi penegakan wibawa. Kalau begitu, Loro Andini pula lah yang mendesak Kanda untuk menyerang Seto Satrio. Itu saran yang tepat. Agar masalah tidak menjadi kadaluarsa dan berkepanjangan. Kalau begitu tujuan Loro Andini tercapai. Kanda pergi dan Katumenggungan kosong. Kanda ingat waktu percobaan pembunuhan terhadap Dinda tempo hari? Waktu itu penjagaan Katumenggungan sangat ketat. Tapi apa? Tapi apa yang terjadi, Kanda? Hampir saja nyawa Dinda melayang kalau saja Nyi Bira tidak menolong. Tolong, Kanda. Kanda jangan pergi. Masalah bapak dan anak. Masalah Bopo dan putra. Jadi tidak ada salahnya kalau Kanda yang datang ke sana. Ini bukan perang atau menyerang. Ini menjemput namanya. Jemput anak yang bandel. Kanda. Dikisahkan Sang Tumenggung ingin ke Gisikan, dan Ayu Sekarsari melarang akan Sang Tumenggung hingga Sang Tumenggung pun mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Ayu Sekarsari karena ia tidak mempunyai anak, dan itu membuatnya sedih, hingga menyakiti hati akan Ayu Sekarsari, dan Nyi Roro Kidul, memperhatikan dari jauh, katanya itu adalah perkataan yang terbaik, karena itu adalah cara terbaik untuk menghalangi Sang Tumenggung agar tidak terjadi bencana, apabila ia ke sana, ke tempat Seto Satrio, anaknya dari salah satu selirnya sendiri. Kenapa menangis? Adakah kata-kata Kanda yang menyinggung perasaanmu? Saya punya anak, Kanda. Tapi saya tak tahu kemana anak kita. Saya juga tidak mungkin bisa bicara lagi dengannya, Kanda. Keadaanlah yang memaksa putra kita dibuang. Kenapa Kanda jadi salah bicara? Maafkan Kanda, Dinda. Maafkan. Jangan kuak lagi kegetiran masa lalu itu. Dinda. Maafkan Kanda. Ya, memang sulit. Tapi apapun yang terjadi, Tumenggung Cokronanggolo
sudah tidak dibakar lagi oleh api kemarahannya. Aku tahu kamu jadi sangat terpukul dan sedih, Ayu Sekarsari. Tapi memang hanya dengan cara itulah kamu bisa mencegah langkah fatal suamimu. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi, anakku. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Ingat, kau harus menyerahkan Nasu dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Baik, Den. Ada apa? Ada utusan dari Pantisari. Katanya sangat penting. Dari Pantisari? Iya, dan katanya dia hanya mau ketemu. Di Gisikan sendiri tempatnya Seto Satrio, ada seseorang membawa pesan yang melintas ke Gisikan. Ia pun membaca akan surat tersebut, dengan kata-katanya yang mana romonya akan menyerang Gisikan. Padahal, Sang Raden Sombo pun hanya memperingatkannya, akan tetapi ia punya maksud tertentu. Dalam hal ini Sang Raden Sombo meminta agar surat tersebut dikembalikan, dan meledak dengan sang pembawa pesan, hingga pada akhirnya, Sang Raden Seto Satrio diperhatikan oleh Nyi Brangah dan tiba-tiba muncul dari jauh. Ia pun memperlihatkan, bahwa Sang Ratu akan terus membantunya dengan ribuan bala tentara Sang Buaya. Kemudian, Sang Nyi Wingit juga muncul, untuk memperlihatkan bahwa pasukan mayat hidup, juga akan membantunya. Itu berarti saya harus mengembalikan surat ini dengan darah saya. Sebentar. Kembalikan padanya. Iya, Raden. Pulang cepat. Jangan sampai darah itu membakar surat. Bisa-bisa kamu kehilangan bukti nanti. Terima kasih, Raden. Selamat malam. Surat apa tadi? Kenapa harus dikembalikan? Kang Mas Sombo tidak berubah sifat. Ia selalu tidak mau ada bukti. Apa memang benar surat tadi bisa terbakar sendiri? Tinta yang dipakai berbekal api. Darah saya cuma sebagai penyulut. Entah sampai ke rumahnya atau tidak orang tadi. Ananda Raden, kalau berita itu benar, kalau Kanjeng Tumenggung benar-benar akan menyerang kita, apa ini bukan malapetaka? Ibu tahu persis kekuatan Romomu. Ibu tahu persis bagaimana kalau Romomu marah. Bisikan ini rumah biasa, tidak punya benteng, dan tembok pun hanya selapis. Sekali gempur akan habislah kita. Iya, Bu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau kita harus hadapi segala risiko yang harus disandang. Lemah kamu, Seto Satrio. Rupanya kamu lupa bahwa aku sudah berjanji akan selalu membantumu. Sini, akan aku perlihatkan pasukan buayaku. Jadi kita harus... Maaf, Dewi Tantri. Aku harus bicara pada putramu. Akan kubuka mata Seto Satrio untuk melihat pasukan buayaku. Ini pasti ada hubungannya dengan bantuan Nyi Brangah pada Seto Satrio, Pak. Iya, tapi datangnya itu loh, Nduk. Aduh, amit-amit. Jantungku ini bisa copot loh, Nduk. Aduh. Tapi tidak benar-benar copot, kan? Ibu, Wingit, jangan kaget nanti. Kalau dari dalam tanah akan muncul prajurit Setro Gondomayut membantu kalian. Tapi keadaan sudah semakin gawat, Bu. Bagaimana kalau bantuan yang diharapkan datangnya terlambat? kamu itu sudah terlalu banyak berkorban, Wingit. Setia habis-habisan kepada Gedeng Permoni. Tapi apa? Apa yang kita dapat dari Gedeng Permoni? Buat kita apa? Sudahlah, Pak. Sudah.
Tapi ibumu, Bapak khawatir perjuangannya masih sia-sia. Sia-sia. Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu, Ada apa, Koco Benggolo? hamba bisa menembus Setro Gondomayit. Ada sesuatu yang ingin hamba tunjukkan, Kanjeng Ratu. Tunjukkan. Seni Kudawu. Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Gimana kata mengungan ke sana? Terus saja, sudah dekat. Terima kasih. Ya, Haji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali begitu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari 2 peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Haji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi Tumenggung di Cokronanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Kemudian Sin pun berpindah ke tempat sang pendekar wanita, yang mana ia telah sampai di Kaku Temenggungan, hingga ia pun melihat akan papan pengumuman yang mencari kesatria-kesatria tangguh, dan sang wanita pendekar pun merasa ini adalah jalannya akan tetapi pendekar yang dicari adalah seorang laki-laki, dan ia pun mencari siasat untuk menyamar menjadi seorang laki-laki, hingga pada akhirnya, sang pendekar perempuan tersebut bisa masuk ke dalam arena pertandingan, yang diadakan di Kaku Temenggungan. Tapi nanti dulu. Tapi, baik. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuis. Tunggu. Ada yang ketinggalan. Siapa namamu? Kumbang Tanjung. Kumbang? Hei! Bersihkan dulu umbelmu. Perkenalkan jurus-jurus kalian. Lakukan!
Selamat datang. Kalian diterima sebagai peserta. Bersiaplah. Karena hari penentuan yang sebenarnya adalah besok.